Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurbaiti. Saya dari Manajemen Keuangan FN19D. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan dengan menggunakan analisis CAMEL. Nah, terlebih dahulu sebelum kita membahas ke laporan keuangan menggunakan analisis CAMEL, kita harus paham apa itu pengertian dari analisis CAMEL dan apa singkatan dari CAMEL. Nah, singkatan dari CAMEL yaitu Capital Asset Management Earning Liability. Nah, pengertian dari analisis CAMEL itu sendiri yaitu sistem analisis CAMEL adalah metode bank untuk menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank. Nah, kita masuk ke analisis kerja keuangan dengan menggunakan analisis metode CAMEL, studi kasus pada Bank Permata periode tahun 2006 sampai tahun 2011. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian nasional. Hal tersebut bisa terwujud manakala bank beroperasi memiliki kinerja yang baik. Kondisi kinerja suatu bank tercermin dari tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Untuk menilai tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa instrumen penilaian kesehatan bank melalui penggunaan metode CAMEL sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10 PBI 2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Nah, bisa kita lihat kinerja keuangan PT Bank Permata, kinerja faktor pemodalan Bank Permata. Bisa kita lihat pada tabel tersebut. Perhitungan CAR. Dari tabel CAR Bank Permata di atas diketahui bahwa dari tahun 2006 ke tahun 2007 terjadi penurunan nilai CAR sebesar 0,20% dari nilai semula sebesar 13,47 menjadi 13,27. Pada tahun 2008, nilai CAR kembali mengalami penurunan sebesar 2,51 menjadi 10,76% sebelum akhir mengalami peningkatan sebesar 1,4% di tahun 2009 menjadi 12,16% dan kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,94% di tahun 2010. Sayangnya, di tahun 2011, nilai CAR Bank Permata kembali mengalami penurunan dari 15,10% di tahun 2010 menjadi 14,96 di tahun 2011. Adapun rata-rata CAR dari tahun 2006 sampai tahun 2011 adalah sebesar 13,285%. Nah, kita bisa melihat dari sisi perhitungan kredit point CAR Bank Permata. Nah, bisa kita lihat pada tabel tersebut. Berdasarkan pada tabel di atas, tahun-tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai tahun 2011 berada pada nilai maksimum kredit point CAR yakni sebesar 100 poin. Lalu setelah dikalikan dengan bobot faktor kapital terhadap keseluruhan nilai CAMEL sebesar 25%, dapat nilai kredit CAMEL atas faktor kapital adalah sebesar 25 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja faktor kapital Bank Permata berada pada posisi sehat karena mampu menghasilkan nilai maksimum kredit poin CAMEL untuk faktor kapital sebesar 25 poin sehingga kinerja faktor permodalan Bank Permata masuk kategori baik. Nah, kita bisa melihat dari kinerja faktor aset. Lihat pada tabel berikut. Dari tabel di atas diketahui bahwa selama 6 tahun berturut-turut Bank Permata memperoleh nilai kredit poin sebesar 100 untuk komponen
kecukupan PAPA. Artinya, pengelolaan aset Bank Permata berada pada kondisi sehat setelah dikali dengan bobot aset Camel sebesar 30%, maka kredit Camel faktor aset dapat sebesar 30 poin. Nah, kita bisa lihat dari kinerja faktor manajemen. Bisa lihat pada tabel tersebut. Nah, berdasarkan pada tabel di atas diperoleh NPM tertinggi Bank Permata didapat pada tahun 2010 sebesar 92,55%, kenaikan sebesar 27,63% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 64,92%, sebelum akhirnya turun sebesar 12,17% menjadi 80,38% pada tahun 2011. Sementara nilai NPM terendah didapat pada tahun 2006 yakni 59,82%. Keseluruhan nilai NPM dari tahun 2006 sampai tahun 2011 berada di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja faktor manajemen Bank Permata berada pada posisi sehat. Artinya, kinerja manajemen sudah baik karena mampu menghasilkan nilai kredit poin mendekati nilai maksimum kredit poin Camel untuk faktor manajemen sebesar 25%. Nah, faktor learning bisa kita lihat pada faktor learning. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja faktor learning Bank Permata berada pada ROA berada pada posisi sehat karena mampu menghasilkan nilai kredit poin mendekati nilai maksimum kredit poin komponen ROA, sehingga setelah dikalikan dengan bobot faktor learning sebesar 5%, didapat nilai kredit Camel untuk faktor learning berdasarkan ROA sebesar 5 poin pada tahun 2007 sampai 2010 dan 2011, serta nilai kredit Camel sebesar 4 poin pada tahun 2006 dan nilai kredit Camel sebesar 4,66 poin pada tahun 2008 dan 2009. Nah, bisa kita lihat juga dari kinerja faktor liquidity. Bisa lihat pada tabel tersebut. Berdasarkan tabel di atas, nilai kredit poin LDR Bank Permata selama 6 tahun sejak tahun 2006 sampai 2011 adalah 100 poin. Artinya selama 6 tahun kredit poin LDR Bank Permata telah mencapai nilai maksimum sebesar 100. Hal ini menandakan bahwa tingkat likuiditas Bank Permata sudah baik. Nah, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kapital Bank Permata berada pada kondisi sehat atau berkinerja baik. Kinerja aset dan manajemen juga berada pada kategori baik, sedangkan untuk aspek learning ROA tahun 2006, 2008, 2009 berada pada kondisi cukup sehat dan berkinerja cukup baik, dan tahun 2010-2011 dinyatakan sehat atau berkinerja baik. Sementara untuk aspek liquidity tahun 2006, 2007, 2008, dan 2011 berada pada kondisi cukup sehat atau berkinerja cukup baik, sedangkan tahun 2009, 2010 masuk kategori atau kinerja baik. Secara keseluruhan hasil Camel Bank Permata berada pada kondisi sehat, artinya kinerja bank masuk ke kategori baik. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.